Peristiwa berdarah di zaman Nabi yang terjadi pada hari Selasa. Tidak hanya hari Ahad dan Senin, ternyata hari Selasa banyak menyimpan kisah dan peristiwa bersejarah dalam peradaban Islam. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang hari Selasa. Beliau pun menjawab jika hari Selasa adalah hari darah. Ketika para sahabat bertanya alasan dinamakan hari darah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, karena pada hari itu Siti Hawa haid dan anak Adam dibunuh oleh saudaranya. Di zaman nabi-nabi, beberapa jiwa telah dibunuh pada hari Selasa. Berikut adalah 5 jiwa yang terbunuh pada hari itu. Terbunuhnya Nabi Jirjis alaihi salam. Nabi Jirjis alaihi salam adalah seorang nabi yang hidup pada masa Raja Darian yang menyembah berhala dan terkenal zalim. Pada suatu hari, Raja Darian membangun sebuah altar sesembahan. Di atasnya diletakkan berhala yang dihiasi dengan beraneka macam permata dan mutiara, serta diharum-harumi dengan minyak misik dan kapur. Ia juga menyalakan api di dekat altar tersebut. Barang siapa yang mau bersujud kepada berhala tersebut, ia akan selamat. Sedangkan orang yang tidak mau bersujud akan dilemparkannya ke dalam api. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang nabi yang bernama Jirjis. Jirjis mengajak kepada raja untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar ajakan Jirjis itu, Raja Darian berkata kepadanya, "Kami tidak akan menyembah kepada Tuhan yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat, serta tidak bisa membuatmu kaya sedikit pun. Sesungguhnya harta, jabatan raja, kenikmatan bagiku tidak terhitung banyaknya sejak aku menyembah kepada berhala. Maka mana bekas sesembahanmu kepada Tuhanmu yang tidak bisa menampakkan kenikmatan sedikit pun kepadamu?" Mendengar perkataan raja, Nabi Jirjis alaihi salam lalu berkata, "Sesungguhnya kenikmatan dunia itu akan sirna, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberiku kenikmatan di akhirat di surga." Akhirnya antara Raja Darian dan Jirjis terlibat perdebatan yang seru, sehingga Raja Darian memerintahkan untuk membunuh Jirjis alaihi salam dengan cara yang tidak manusiawi. Namun berkas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Jirjis alaihi salam bangkit kembali dengan rupa yang lebih menawan dibanding sebelumnya. Ada yang mengatakan kaum Raja Darian membunuh Jirjis sampai dengan 70 kali. Setelah lama menanggung siksaan, Nabi Jirjis alaihi salam pun berdoa, "Ya Allah, 70 tahun hamba menanggung siksaan kaum kafir, sehingga hamba kehilangan daya. Maka anugerahilah hamba mati syahid." Tatkala Nabi Jirjis selesai berdoa, ia melihat ada api turun dari langit. Sewaktu api itu mulai mendekati mereka, orang-orang kafir menghunuskan pedangnya hendak membunuh Jirjis. Akhirnya turunlah api tersebut menimpa mereka sekaligus menghancurkannya, termasuk Raja Darian yang zalim. Kejadian tadi berlangsung pada hari Selasa. Terbunuhnya Nabi Zakaria alaihi salam. Peristiwa terbunuhnya Nabi Zakaria alaihi salam adalah pada hari Selasa. Kejadian itu bermula ketika Nabi Zakaria lari dikejar oleh orang Yahudi, dan orang Yahudi terus memburunya dari belakang. Tatkala orang Yahudi mendekati dirinya dan membuat Nabi Zakaria alaihi salam terdesak, Nabi Zakaria melihat sebuah pohon besar, lalu ia berkata kepada pohon itu, "Wahai pohon, sembunyikanlah diriku padamu." Tiba-tiba pohon itu pecah, maka Nabi Zakaria langsung masuk ke dalamnya. Lalu pohon itu menutup kembali dengan rapat sebagaimana bentuk semula. Kemudian datanglah orang-orang Yahudi ke tempat di mana Nabi Zakaria berada, tetapi mereka tidak menemukannya.
Maka iblis berkata kepada mereka, "Sesungguhnya Nabi Zakaria berada di dalam pohon besar ini. Oleh karena itu ambillah gergaji dan belahlah pohon ini menjadi 2 bagian supaya ia mati di dalam pohon." Akhirnya orang-orang Yahudi melakukan cara pembunuhan sebagaimana disarankan oleh iblis laknatullah. Terbunuhnya Asia, istri Fir'aun. Terbunuhnya Asia, istri Fir'aun adalah pada hari Selasa, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, ketika ia berkata, "Ya Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Sesungguhnya Asia yang menjadi istri Fir'aun itu adalah seorang muslimah, tetapi ia pandai menyimpan keimanannya itu dari Fir'aun. Tatkala Fir'aun mengetahui tentang keimanan Asia, maka ia memerintahkan untuk menyiksa dan beraneka macam bentuk penyiksaan. Sebelum melakukan penyiksaan, Fir'aun berkata kepada Asia, "Kembalilah engkau kepada kekufuran." Akan tetapi Asia tetap teguh dengan keimanannya. Ia tidak mau kembali kepada kekufuran. Terbunuhnya Nabi Yahya alaihissalam. Putra dari Nabi Zakaria alaihissalam ini merupakan kerabat terdekat Nabi Isa alaihissalam, dan ia hidup di lingkungan Yahudi. Saat itu ada seorang raja pada masa Bani Israel menikah dengan seorang wanita yang telah memiliki anak. Setelah itu sang raja ingin menikahi anak dari wanita yang sekarang menjadi istrinya. Mendengar hal itu, Nabi Yahya alaihissalam berkata bahwa apa yang dilakukannya adalah haram. Namun istri dari raja marah dan berencana membunuhnya. Kemudian Nabi Yahya dimintai pendapat di hadapan sang raja. Nabi Yahya alaihissalam tetap menjawab apa yang dilakukannya adalah haram. Kemudian raja memerintahkan pasukan untuk membunuh Nabi Yahya alaihissalam. Pembunuhan terjadi dan membuat malaikat menangis. Terbunuhnya Habil, putra Nabi Adam alaihissalam. Habil putra Nabi Adam alaihissalam dibunuh oleh saudaranya sendiri, yaitu Qabil. Peristiwa tersebut terjadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk mengawinkan anak-anaknya. Namun Qabil tidak terima dengan keputusan tersebut dan menentang perintah Allah. Kemudian Nabi Adam alaihissalam memerintahkan mereka berdua untuk meminta hukuman Allah. Dengan membawa kurban masing-masing, Qabil membawa hasil panen dan Habil membawa hewan sebagai kurban. Allah menurunkan api tanpa asap dan membakar kurban yang diberikan oleh Habil. Sebagai tanda kurbannya diterima, tetapi tidak dengan kurban Qabil. Maka dengan itu Qabil menjadi marah dan bertambah dendam kepada Habil. Dengan itu ia berencana membunuh Habil. Saat Habil sedang tidur dekat kambingnya, Qabil mengangkat batu dan menjatuhkannya tepat di kepala Qabil, dan ia pun meninggal. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan kisah ini dalam firman-Nya. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam menurut yang sebenarnya ketika keduanya mempersembahkan kurban. Maka diterimalah dari salah seorang dari mereka berdua dan tidak diterima dari yang lain. Ia berkata, "Aku pasti membunuhmu." Berkata Habil, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa."